Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Jaka di Baskara. Nama saya Putra Satya Mujahid. Nama saya Alena Bladwianda. Nama saya Rifki Nurfaizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan video tentang cara mengkonfigurasi mikrotik yang berupa Pengalokasian IP dan konfigurasi wireless. Konfigurasi firewall dan konfigurasi hotspot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Bladwianda. Saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi dari mikrotik RB941-2ND atau yang biasa disebut Haplite. RB941 itu 9-nya untuk serinya, seri 900, 4-nya itu untuk portnya 4 dan 1 itu untuk interface-nya itu WLAN. Router ini memiliki semua kebutuhan router dan gateway untuk segala kondisi jaringan. Untuk router ini memiliki 4 buah port Ethernet dan 1 buah interface WLAN. Router ini merupakan salah satu varian router board seri 900 yang memungkinkan digunakan di segala kondisi. Dengan fitur router OS yang cukup banyak, router ini bisa dipasang di kantor dan di rumah. Mikrotik menggunakan standar power yang baru di varian ini, yaitu micro USB 5V yang memungkinkan pemasangan router board ini menggunakan charger handphone atau smartphone. Nah, pada video kali ini, topologi yang digunakan adalah seperti gambar berikut ini. Terdapat 4 buah port. Port 1 itu untuk Ethernet 1 yang nantinya akan terhubung ke internet. Dan untuk port 2 ini adalah Ethernet 2 yang nantinya akan terhubung ke laptop. Interface yang satunya nanti ini untuk interface yang akan terhubung menggunakan interface WLAN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi mikrotiknya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurfaizi dengan NIM 320201611. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita mengalokasikan IP ke setiap interface, kemudian bagaimana cara merequest IP dari internet. Langkah pertama dalam melakukan atau konfigurasi sebuah mikrotik adalah buka software Winbox. Nah, ini tampilan awal dari software Winbox. Nah, sebelumnya pastikan dari mikrotik ke laptop sudah terhubung melalui jaringan LAN atau kabel LAN. Nah, ini sudah terhubung, kita konekkan. Cara konekannya klik make address, kemudian connect di sini. Nah, karena sebelumnya di sini sudah ada konfigurasi secara defaultnya, lebih baik kita melakukan reset terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Untuk cara meresetnya, kita buka di bagian sistem, kemudian klik reset configuration dan klik reset configuration, dan yes, silahkan tunggu beberapa saat. Sistemnya sedang melakukan reset. Lama. Sambil menunggu, kawan-kawan bisa jalan-jalan, bisa naik haji, bisa hatam Quran 3 kali minggu ya. A few moments later. Oke, nah ini adalah tampilan awal setelah kita melakukan reset, dan pastikan kita remove configuration-nya. Oke.
Nah, langkah pertama yang dilakukan, kita masuk ke bagian menu interface dan disconnect lagi. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Winbox-nya. Setelah kita melakukan connect, nah langkah pertama kita buka dulu menu interface-nya, dan di sini ada bagian yang terdisable, yaitu bagian WLAN 1. Nah, langkah pertama itu kita enable terlebih dahulu WLAN ini. Caranya dengan klik WLAN-nya, kemudian klik ini bagian enable. Nah, maka WLAN-nya aktif. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan alokasi IP address ke di sini masih kosong IP address-nya. Pertama-tama kita tambah. Nah, untuk di interface-nya, pertama kita ke interface atau Ether 2, karena Ether 1 itu terhubung langsung ke internet, maka caranya nanti berbeda. Yang pertama-tama kita alokasikan dulu untuk Ether 2 dan WLAN 1. Jadi ini Ether 2. Nah, IP address-nya itu terserah, sesuaikan dari masing-masing. Oke, kemudian apply. Jangan lupa garing 24. Berarti ini subnet masknya 255.255.255.0. Lalu apply. Oke. Terus oke. Nah, di sini Ether 2 sudah ada IP address-nya. Lalu selanjutnya kita alokasikan lagi IP address untuk di WLAN satunya. 192.168.3.1/24. Udah apply. Nah, di sini pastikan WLAN 1 interface-nya. Lalu klik OK. Nah, sini sudah ada 2 IP address yang telah kita alokasikan. Kemudian kita alokasikan lagi IP address untuk Ether satunya. Nah, untuk cara Ether satunya, dari menu IP ini masuk ke bagian DHCP client, kemudian klik tambah. Nah, ini karena kita mau menambah IP address ke Ether 1, maka interface ini kita pilih Ether 1, kemudian apply. Maka dia akan searching untuk IP address-nya secara otomatis. Lalu oke. Nah, di sini telah ada IP address-nya, dan IP address-nya ini bersifat dynamic. Maka di sini sudah ada 3 interface yang sudah kita berikan IP address. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sadika Mujahid, dan di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi DHCP server dan konfigurasi firewall agar klien yang terhubung langsung mendapatkan IP secara otomatis dan terhubung ke internet. Di sini kita masuk ke IP, ke DHCP server, lalu kita DHCP setup. Ini kita pilih WLAN 1. Ini untuk IP address-nya, dan next ini gateway-nya, next, dan ini range-nya. Next. Nah, di sini ada DNS server, nanti yang dimana ini awalnya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi kita tambahkan value-nya jadi 8.8.8 dan kita tambahkan lagi 8.8.4.4. Nah, untuk kedua DNS ini milik Google. Kita next lagi. Nah, di sini ada list time. List time ini batas waktu penyewaan alamat IP
yang diberikan kepada DHCP client oleh DHCP server. Setelah itu next. Nah, di sini setup has complete successfully. Sini tekan OK, dan sini berwarna merah karena belum ada yang terkoneksi. Nah, di sini kita kembali ke interface, dan WLAN ini kita ubah modenya, yaitu di sini di wireless kita ubah modenya menjadi AP bridge karena interface WLAN akan kita gunakan sebagai access point. Setelah itu apply OK. Sekarang saya akan coba koneksikan kliennya agar ini tidak warna merah. Sini kita coba buka. Nah, di sini jaringannya Mikrotik. Kita coba koneksikan. Nah, sini tidak ada internet karena kita belum mengkonfigurasi firewall. Tapi di sini tulisannya menjadi warna hitam dan tidak warna merah lagi karena sudah ada yang terhubung. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk Ethernet 2. Kita next. Ini untuk IP address-nya, ini gateway-nya, dan ini untuk range-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita masukkan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kita next lagi list time-nya, dan kita next lagi, dan setup has complete successfully. Dan sekarang saya akan mencoba memberi passwordnya. Kita buka ke wireless dan kita pilih security profile. Di sini kita tambahkan namanya. Ini kita pakai nama yang ada di sini saja. Untuk modenya kita Dynamis K. Untuk authentical tabnya PPA2 PSK. Dan ini untuk passwordnya. Saya masukkannya 123456778. Setelah itu apply OK. Dan sekarang saya akan mengatur konfigurasi firewall. Nah, di sini kita pilih IP, kita pilih firewall. Untuk menambah firewall kita tambahkan, kita pilih general, ini C-nya SRC NAT, lalu pilih di out interface. Untuk out interface-nya kita pilih Ethernet 1, lalu action-nya kita pilih yang masquerade. Setelah itu play OK. Nah, sekian dari saya, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Dibaskara. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi hotspot. Nah, fungsi hotspot sendiri adalah pada saat kita mencoba mengkoneksikan ke Wi-Fi, maka dia akan meredirect ke website dan meminta username dan password. Nah, pada video sebelumnya itu sudah dilakukan konfigurasi yang berupa pengalokasian IP dan setting DHCP server dan DHCP client, dan sudah menyeting firewall agar klien dapat terhubung ke internet. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengkonfigurasi hotspot. Kita masuk ke menu IP hotspot. Lalu di sini kita buat hotspot baru. Kita klik hotspot setup.
Nah, di sini ada pilihan hotspot interface. Di sini kita pilih WLAN 1, yang berarti interface WLAN 1 ini itu akan dijadikan sebagai hotspot interface, interface hotspot. Karena yang dimana nanti jika ada orang atau klien itu mencoba mengkoneksi ke mikrotik kita atau ke internet, ke wifi menggunakan WLAN 1, dia akan langsung ke direct ke browser dan akan meminta username dan password. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini adalah local address of network, yang berarti ini IP dari interface WLAN 1 tadi yang berupa 192.168.3.1/24, dan kita centang mask red networknya agar bisa terkoneksi ke internet. Oke. Nah, di sini address pool of network ini merupakan range dari IP yang akan disediakan oleh hotspot ini. Kita di sini mempunyai range dari 2 hingga 254. Lalu kita next. Di sini ada SSL certificate, kita pilih non karena kita tidak menggunakan SSL di sini. Nah, di sini juga ada SMTP server, Simple Mail Transfer Protocol. Di sini kita tidak menggunakan fitur tersebut, jadi kita next saja. Lalu di sini ada DNS server. Di sini kita isi. Nah, DNS server yang pertama ini adalah DNS yang didapat dari DHCP client pada video sebelumnya. Lalu kita juga tambahkan 888 dan 8844. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan DNS name. Nah, fungsi dari DNS name ini adalah agar saat kita ingin mengecek status dari wifi kita, dari hotspot kita bisa mengeceknya melalui DNS ini. Atau pada saat jika kita mencoba connect namun tidak langsung muncul websitenya, maka kita bisa memasukkan DNS dari hotspot ini. Di sini kita isi www.kelompok5.com. Nah, lalu ini adalah user pertama yang dibuat. Nah, di sini adalah user admin. Di sini kita berikan admin, passwordnya admin. Oke, sudah berhasil. Lalu sekarang kita coba. Nah, di sini saya mengkoneksikan laptop saya ke mikrotik itu menggunakan Ethernet 2. Nah, di sini saya disable. Untuk mengeceknya, saya di sini menggunakan mikrotik, menggunakan WLAN. Nah, kita coba connect. Harusnya jika sudah terkoneksi, maka dia akan langsung redirect ke web loginnya. Nah, di sini kita bisa coba user pertama itu yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah login. Lalu jika kita cek Winbox, nah sekarang kita bisa melakukan login melalui Winbox itu melalui WLAN. Di sini lebih disarankan untuk melakukan login ke Winbox itu menggunakan IP address dibanding menggunakan MAC address. Mengapa demikian? Karena jika terdapat satu KL itu banyak mikrotik. Jika kita sudah mengkonfigurasi banyak mikrotik, maka lebih sulit untuk mengingat MAC addressnya dibanding menghafal IP addressnya. Nah, oleh karena itu di sini kita biasakan menggunakan IP address. Oke, kita coba connect. Nah, di sini sudah ada hotspot. Kemudian saya ingin membuat sebuah user yang dimana user tersebut dibatasi download dan uploadnya. Oke, kita masuk ke user profile.
Nah, di sini ada default, yang dimana usernya 1. Berarti admin tadi itu hanya bisa 1 user saja yang menggunakan. Jika kita mencoba menggunakan device lain, itu tidak bisa connect ke admin. Kita buat user kita sendiri, profil kita sendiri. Ini saya masukkan mahasiswa, lalu kita isi share usama itu adalah 10. Berarti ada 10 perangkat yang bisa menggunakan profil mahasiswa ini. Lalu di sini kita berikan limit sebesar 5 mega. Di sini make cookie-nya kita uncentang karena saya ingin ketika saya log out dari akun hotspot tersebut, maka ketika kita ingin login lagi, dia akan menampilkan web login. Kemudian di sini saya buat hotspot user baru, yaitu Jaka dengan password 123. Nah, di sini kita pilih profilnya mahasiswa. Mahasiswa ini adalah profil yang kita buat sebelumnya, yang dimana mahasiswa ini bisa digunakan oleh 10 user dan dibatasi upload downloadnya sebesar 5 MB. Kita apply, lalu oke. Nah, untuk mengecek user dari Jaka ini, kita bisa lakukan login ulang. Kita bisa masukkan www.kelompok5.com. Kita di sini ada admin. Kita coba log off. Lalu kita coba login lagi. Di sini cookie-nya itu masih tersimpan. Jadi ketika kita mencoba login lagi, dia otomatis akan masuk ke admin karena cookie kita tersimpan di hotspot ini. Oleh karena itu, kita hapus cookie-nya terlebih dahulu. Nah, di sini. Lalu kita hapus yang aktif. Nah, kita bisa melakukan refresh. Nah, karena kita sudah menghapus cookie dan user aktifnya, kita akan dilempar kembali ke web login. Nah, di sini kita bisa masukkan Jaka 123. Oke, di sini sudah welcome Jaka. Lalu kita coba speed test. Kita membuktikan bahwa user Jaka ini hanya dibatasi sebesar 5 MB. Kita coba speed test. Nah, seperti yang bisa dilihat, bandwidth yang kita dapat itu hanya maksimal 5 MB. Oke, demikianlah video tentang hotspot dari saya. Terima kasih.